Kalian udah nggak asing sama sosok dokter ini, kakek ini, atau mbak-mbak ini? Kalau iya, berarti kalian udah akrab sama situs kecintaan kita semua. Pornhub. 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 Pornhub, salah satu situs esek-esek paling mainstream yang pastinya udah nggak asing di telinga kalian. Dan situs dewasa paling banyak dikunjungi dengan total kunjungan mencapai sekitar 3 triliun lebih pengunjung per bulannya. Yang bahkan mengalahkan platform streaming kayak Netflix sama Amazon. Tapi di balik kesuksesan dan miliaran pelanggan, ternyata Pornhub nyimpen banyak sekali kontroversi. So, ini dia Pornhub, situs pemersatu bangsa, kecintaan kita semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam memajukan channel ini, kalian bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video. Kalau kalian ingin membantu dengan cara lain, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah. Itu udah lebih dari cukup, guys. Awalnya, Pornhub didiriin sama 3 orang mahasiswa. Singkatnya, abis itu dibeli sama Fabian Tillman pada tahun 2010. Nah, siapa itu Fabian Tillman? Jadi dia itu pengusaha asal Jerman yang mempunyai kekayaan sekitar 200 juta USD atau sekitar 3 triliun rupiah. Dan beliau ini juga sempat ditangkap di tahun 2012 karena tersandung kasus penggelapan pajak. Jadi Fabian Tillman ini merupakan pemilik dari perusahaan yang bernama MindGeek pada saat itu, atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Ailo. Nah, Ailo atau MindGeek ini menaungi beberapa situs dewasa lain yang cukup populer juga. Kita sebut saja Browser, RedTube, dan Xtube. Kembali lagi ke Pornhub. Gokilnya Pornhub merupakan situs yang menyediakan konten dewasa yang paling banyak pengunjungnya dalam industri pornografi. Saking masifnya Pornhub bakalan muncul paling atas di mesin pencarian. Bahkan ada jokes yang mengatakan, kalian tinggal pencet huruf P, Pornhub bakalan langsung muncul. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Pornhub mendapatkan untung? Pada dasarnya, kepemilikan Pornhub ada pada MindGeek, yang merupakan perusahaan teknologi yang basicnya mengumpulkan data penggunanya. Disitulah dia memasangkan iklan yang sangat relevan dengan para pengunjung. Sebagai industri konten dewasa, pastinya ada ikatan simbiosis mutualisme antara Pornhub sebagai platform dengan para performernya. Untuk itu, mereka mempunyai situs yang bernama Model Hub, di mana para performer ini bisa menjual konten mereka dan mengatur sendiri tanpa ada keterikatan dengan studio atau manajemen. Berbeda dengan saat mereka tergabung dengan studio atau katakanlah manajemen. Dalam wawancara salah satu performer pornografi, dengan mereka tergabung dengan studio, dia bisa mendapat penghasilan mencapai 4.000 USD per bulannya. Tapi dengan memproduksi kontennya dengan independen di Model Hub, dia bisa mendapatkan keuntungan sampai 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta rupiah per bulannya. When I was shooting for a studio, I could make roughly $4,000 a month. With Model Hub, I started getting well over $10,000. Kemudahan dalam mengunggah konten. Untuk performer bisa memonetasi konten-kontennya di Pornhub, dia harus terverifikasi. Caranya mengupload foto identitasnya, seperti KTP kalau di Indo. Tapi kalau tidak ingin dimonetisasi, kalian hanya cukup membuat akun cuman bermodalkan email, yang mana hal itu menimbulkan permasalahan baru. Kenapa? Bayangkan orang-orang bisa nyuri konten orang yang kemudian di-re-upload lagi ke Pornhub. Atau bahkan yang lebih mengerikannya lagi, orang-orang bisa mengupload video seks di bawah umur, pemerkosaan, hingga kekerasan
dengan mudahnya. Apalagi mengupload konten di Pornhub sangat mudah. Sama halnya dengan kita mengunggah foto atau video di Instagram dan Facebook atau platform-platform sosial media yang lainnya, kita hanya tinggal memasukkan caption, pilih kategori, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menemukan banyak sekali jenis kategori tayangan dewasa yang kita inginkan tanpa batasan. Bayangkan semua orang bisa dengan mudahnya mengupload video apapun dan siapapun. Ternyata hal ini sudah menjadi keresahan bagi performer dan para staf perusahaan itu sendiri, jadi mereka mengusulkan untuk mewajibkan verifikasi identitas mereka sebelum mengunggah konten-kontennya di Pornhub untuk mengatasi permasalahan tadi. Tapi, dari pihak perusahaannya sendiri seolah tidak pernah menggubrisnya. Faktanya konten-konten di Pornhub lebih banyak diisi oleh akun-akun yang tidak terverifikasi, yang tentu saja Pornhub tidak mau menyia-nyiakan hal tersebut. More content, more money. Imbas dari sikap Pornhub yang seolah acuh tak acuh tersebut menimbulkan sentimen buruk dari masyarakat. Trafficking Hub. Jadi apa itu Trafficking Hub? Trafficking Hub adalah sebuah kampanye yang didirikan oleh Laila Micklethwait. Tujuannya meminta pertanggungjawaban terhadap Pornhub dalam mendukung dan mengambil keuntungan dari perdagangan pelecehan dan eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan. Menurut Internet Watch Foundation, yang juga mendukung kampanye ini, mengkonfirmasi terdapat 118 kasus dan perdagangan di situs tersebut dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai 2019. Serangan terhadap Pornhub tidak hanya sampai di situ. Pada bulan Desember 2020, New York Times memuat artikel dengan judul The Children of Pornhub. Artikel tersebut mendeskripsikan bahwa Pornhub penuh dengan video dan menguangkan konten-konten tersebut. Dengan terbitnya artikel tersebut, memberikan pukulan telak kepada Pornhub, puncaknya Mastercard dan Visa memutus kerjasamanya dengan Pornhub, yang mana keduanya enggan untuk terlibat dan mempertaruhkan nama baik perusahaannya. Atas serangan bertubi-tubi tersebut, hingga akhirnya Pornhub menghapus kurang lebih 10 juta konten dari akun yang tidak terverifikasi. Sebenarnya, sebelum konten-konten tersebut terupload di Pornhub, ada orang-orang yang dipekerjakan untuk mereview konten-konten tersebut. Mereka disebut sebagai moderator. Simpelnya, job desk mereka mereview konten-konten yang ada di Pornhub, dan dia yang akan memberi pertimbangan apakah konten-konten yang diupload menyalahi peraturan atau tidak, yang kemudian mereka akan menyerahkannya ke atasannya. Kemudian atasannya lah yang menentukan apakah konten tersebut akan tetap ditayangkan atau di-take down dari Pornhub. Konten yang direview oleh para moderator berkisar antara 800 hingga 1000 video per shift 8 jamnya. Intinya, jumlah tersebut sangat banyak dibandingkan jumlah pekerjanya. Dan mereka tentu saja akan mempercepat dan men-skip-skip tayangannya, hingga kemudian akan banyak tayangan yang terlewat. Pihak Pornhub tentu berbangga dengan pernyataan mereka bahwa konten-konten mereka sudah direview, tapi dalam prakteknya pernyataan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jika dibandingkan dengan Facebook, mereka mempunyai 15.000 moderator dan bahkan mereka bukan situs yang berfokus pada konten-konten dewasa. Bahkan dengan jumlah tersebut, mereka pun masih kewalahan. Mungkin bisa dikatakan mayoritas konten yang ada di Pornhub itu tidak menyalahi aturan, tapi proses filterisasi dan penyaringannya yang bisa dikatakan belum maksimal. Dari celah itulah kemudian muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan celah tersebut. So, bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini awal dari keruntuhan Pornhub dan MindGeek? Atau mereka akan bisa survive dan bangkit dari keterpurukan?
Biarkan waktu yang akan menjawab. Well, silakan like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya. I'll see you soon on the next video. Bye!